Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Kami sudah tiba di hari Jumat, minggu sudah lewat lagi, dan sungguh luar biasa kita tahu bahwa waktunya melewat dengan cepat. Karena sadar nggak sadar, hari Senin sudah hari terakhir bagi bulan Februari. Sudah 2 bulan yang kami lewati di dalam tahun 2022. Ya, sungguh luar biasa kalau kita renungkan itu ya. Sudah 2 bulan menyelesaikan dalam tahun 2022. Masih ada 10 bulan lewat, tapi itu pun akan cepat. Ya, jadi kita seberapa jauh kita benar-benar mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bilang bahwa Yesus datang hari ini, besok, lusa, atau dalam tahun ini. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya terus renungkan selama 2 bulan ini adalah seberapa jauh saya siap untuk kedatangan Tuhan, untuk menjemput gerejanya. Apakah saya siap? Makanya dalam bulan ini kita berfokus kepada perilaku, sifat, sikap yang Tuhan inginkan daripada kita semua. Supaya kita semakin dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus, untuk menjemput gerejanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita serius merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan izinkan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, hari ini kita membahas bagian terakhir, ya, daripada ayat yang ke-16 di dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan begitu. Janganlah menganggap dirimu pandai. Wow, tegas banget itu ya. Karena kita mungkin secara manusia kita bilang kita pintar, kita hebat, kita dahsyat, kita luar biasa, kita ngerti. Padahal enggak. Ya, seperti saya sudah bilang bahwa hikmat dari Tuhan lebih baik daripada hikmat daripada dunia. Ya, kita harus sadar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas seluruh aspek kehidupan kita. Nah, seberapa jauh kita mengikuti firman Tuhan. Ya, mari kita baca sebentar ya, itu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-19 ya, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Jadi jangan anggap dirimu pandai karena kau pandai dalam hikmat dunia. Tapi bagaimana dengan hikmat daripada Tuhan? Makanya dengan cekas dan jelas kita dengar, jangan anggap dirimu sebagai orang pandai. Nah, saya mau baca firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga. Ini ayat yang kesenangan saya. Karena disitulah ada banyak hal yang kita dapat menemukan. Dan dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Belum tentu pengertianmu itu benar berasal dari Allah. Makanya firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan kata lain, andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi seberapa jauh kita benar-benar mengizinkan Tuhan berdaulat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seberapa jauh kita percaya kebenaran firman Tuhan itu lebih daripada apa kata manusia. Jeremia menulis begini, ya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Tetapi terkutuklah orang yang mendengarkan manusia. Ya, coba saya akan bacakan.
Supaya jelas, saya nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ada dorongan dalam hati untuk malah membaca firman Tuhan ini. Ya, dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, itu kenapa? Karena hati kita menjadi jauh daripada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi pertanyaan yang kita harus jawab pada hari ini, seberapa jauh ya kita percaya bahwa secara manusia mungkin kita pandai, tetapi secara Tuhan tidak demikian. Karena kita kembali kepada pertanyaan yang begini, apakah kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Ya, orang berkata, ayo ikutin hati. Firman Tuhan berkati, hatinya itu licik. Ya, jadi ada banyak kejahatan di dalam hati. Bagaimana kita bisa ikut hati kalau hatinya licik? Makanya kita harus kembali kepada firman Tuhan. Seberapa jauh kita benar-benar mengikuti firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan hati. Hati bukan firman Tuhan. Ya, hati bisa hanya firman Tuhan kalau firman Tuhan benar-benar tertanam di dalam hatimu. Ya, kalau firman Tuhan benar-benar tertanam dalam hatimu, ya, secara ilahi, kita menjadi orang yang berhikmat karena kita mengandalkan firman Tuhan. Tetapi kalau di dalam hati kita, ya, kebenaran dunia, kita mengandalkan manusia, bukan Tuhan, itu kebodohan di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita serius mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam Roma tadi. Ya, jangan anggap dirimu pandai. Saya juga nggak bilang Anda bodoh, enggak. Tapi yang saya maksud adalah begini. Ya, seberapa jauh kita benar-benar membuat firman Tuhan, perkataan dari Tuhan, menjadi pelita dan jalan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita mengandalkan firman Tuhan lebih dari suara hati, lebih dari perkataan manusia, lebih dari apa yang kita dengar di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok sudah weekend, sudah Sabtu Minggu. Saya tantang Anda untuk serius merenungkan kebenaran firman yang kami pelajari dalam minggu ini. Ya, supaya kita jangan congkak, jangan sombong, tapi kita benar-benar menurunkan pemikiran kita dan kita pikirkan seperti di bumi. Ya, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membuat dirimu lebih hebat dari sebetulnya. Karena Tuhan menunjukkan Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Seberapa pandai Anda? Coba Anda menjawab. Berapa banyak rambut di atas kepala? Kecuali Anda botak, Anda tidak bisa jawab. Karena kita nggak tahu. Sedangkan Tuhan yang tahu. Anda tetap berkata Anda pandai? Mari, kembali kepada firman Tuhan. Kembali mengizinkan Roh Kudus berbicara dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kembali mengizinkan Tuhan melalui firman-Nya menunjukkan kepada kita siapakah kita sebetulnya. Ingat, Bapa di surga pegang kita, sedang membentuk kita, menyempurnakan kita, membawa kita kepada iman yang sempurna. Makanya tadi sudah dikatakan,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolong-Mu, atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terus bicara dalam hati kami Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami tahu apa yang Engkau mau daripada kami. Supaya kami benar-benar mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan, supaya kami tidak so tahu, jadi enggak tahu. Tapi biar benar-benar Roh Kudus memimpin kami untuk mengerti segala kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan Tuhan menyelidiki hatimu untuk membawa kau kepada kebenaran, kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang sempit. Ya, dan kita akan tiba di dalam hidup yang kekal. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok, ya. Kiranya Tuhan sungguh menguatkan Anda pada hari ini. Kuasa Tuhan turun. Haleluya. Shalom.